Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran diferensiasi ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan siswa dalam mempelajari materi, minat, dan gaya belajar mereka, yaitu yang pertama yaitu diferensiasi konten, yakni jenis muatan atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ada 2 cara membuat konten pembelajaran berbeda, yaitu 1. Menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang dipelajari oleh siswa berdasarkan tingkat kesiapan dan minat siswa. Yang kedua, menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan atau dipelajari itu akan disampaikan oleh guru atau diperoleh siswa berdasarkan profil gaya belajar yang dimiliki masing-masing siswa. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, yaitu proses yang mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari. Kegiatan yang dilakukan harus memenuhi kriteria sebagai kegiatan yang baik. Yang pertama yaitu kegiatan yang menggunakan keterampilan informasi yang dimiliki siswa. Yang kedua, berbeda dalam hal tingkat kesulitan dan cara pencapaian. Kegiatan yang bermakna yang dilakukan oleh siswa dalam kelas harus dibedakan juga berdasarkan kesiapan, minat, dan juga profil gaya belajar siswa. Diferensiasi produk, yakni hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pelajaran, guru merancang produk apa yang akan dikerjakan oleh siswa sesuai dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang harus ditunjukkan oleh mereka. Guru juga perlu menentukan kriteria penilaian dalam rubrik sehingga siswa tahu apa yang akan dinilai dan bagaimana kualitas yang diharapkan dari setiap aspek yang harus dipenuhi mereka. Yang keempat yaitu lingkungan belajar atau iklim belajarnya. Lingkungan belajar meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan siswa dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengakui perbedaan individu dalam hal belajar dan memfasilitasi kebutuhan siswa. Pendekatan ini melibatkan serangkaian keputusan yang dibuat oleh guru yang masuk akal dan berorientasi kepada kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri, sehingga dapat meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajar. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi meliputi pengakuan terhadap perbedaan individu, penggunaan strategi pembelajaran yang berbeda, penggunaan sumber daya yang berbeda, dan penggunaan penilaian yang berbeda. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan memastikan bahwa semua siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Contoh keragaman anak di kelas. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Peserta didik sedang mempelajari kata-kata baru, memiliki pemahaman dan daya ingat yang kuat dari apa yang dibaca dan bahasa yang mereka dengar, serta mampu mengekspresikan diri dengan baik melalui kata-kata. Yang kedua, kecerdasan interpersonal. Karakter peserta didik yang tidak aktif dalam bidang akademik, namun aktif dalam berbagai organisasi maupun ekstrakurikuler, sehingga ia memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim, mengemukakan pendapat, memiliki banyak teman atau relasi. Dan yang ketiga, gaya visual atau belajar dengan cara melihat. Karakteristik visual adalah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Lebih senang belajar dengan cara membaca materi kemudian menuliskan kembali materi yang telah dipahaminya dalam catatan-catatan kecil serta menuliskan kata kunci dari materi tersebut yang diucapkan oleh guru selama di kelas. Yang keempat, gaya auditori atau belajar dengan cara mendengar. Gaya belajar auditori mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Modalitas ini mengakses segala jenis bunyi dan kata yang diciptakan maupun diingat seperti musik, nada, irama, dialog internal, dan suara.
Karakteristik auditori adalah belajar dengan cara mendengarkan penjelasan konsep yang disampaikan secara lisan, lebih senang belajar dengan berdiskusi, banyak bertanya atau berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang kelima, gaya belajar kinestetik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Modalitas ini mengakses segala jenis gerak dan emosi yang diciptakan maupun diingat seperti gerakan, koordinasi, irama, tanggapan emosional, dan kenyamanan fisik. Karakteristik kinestetik adalah lebih menyukai belajar dengan praktik dan melakukan percobaan secara langsung, menghafal materi dengan cara berjalan dan melihat. Teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi ada 4 teori. Yang pertama teori sistem ekologi, kemudian teori multiple intelligence, teori zone of proximal development atau ZPD, dan learning modalities. Teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Guru harus mengetahui bila peserta didik berasal dari sosiokultural yang berbeda, sehingga mereka memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda. Hal ini akan mempengaruhi sudut pandang serta pemahaman peserta didik terhadap sesuatu. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori multiple intelligence. Intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Seseorang tidak hanya memiliki satu intelijensi saja, melainkan lebih dari itu, namun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, kita harus menyadari bahwa kita tidak boleh menyamakan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran berdiferensiasi. Setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Teori ini menjelaskan bahwa jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Dalam teori ZPD terdapat 2 level untuk ukuran kemampuan dan potensi siswa, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Apa sih perbedaannya? Tingkat perkembangan aktual merupakan tingkat perkembangan ketika dia belajar menyelesaikan suatu permasalahan tanpa bantuan orang lain atau secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial ketika siswa dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan bantuan atau bimbingan orang lain. Learning modalities. Modalitas learning adalah cara interaksi individu dengan sistem pesan atau rangsangan, kemudian memproses dan menganalisa pesan tersebut di dalam otak untuk dijadikan pengetahuan. Setiap orang mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri yang berbeda secara individu, seperti mana sidik jari.
Gaya belajar ini terdapat 3 jenis. Yang pertama visual, kinestetik, dan auditory. Gaya belajar visual adalah cara siswa menyerap informasi dengan mudah dalam proses pembelajaran melalui indera penglihatan. Dengan cara melihat secara langsung seperti melalui gambar, diagram, warna-warna, dan lain-lain. Cirinya teratur, memperhatikan segala sesuatu, dan menjaga penampilan. Mengingat dengan gambar lebih suka membaca daripada dibacakan, membutuhkan tujuan dan gambaran menyeluruh, serta mengingat apa yang dilihat. Gaya belajar auditorial adalah cara belajar dengan mengandalkan indera pendengaran. Belajar melalui bunyi-bunyian, baik itu suara, penjelasan dari guru, maupun melalui media yang menunjang pembelajaran. Menurut Bobindo Porter dan kawan-kawan, tahun 2010. Ciri gaya belajar auditorial: perhatiannya mudah terpecah, berbicara dengan pola berirama, belajar dengan cara mendengarkan dan menggerakkan bibir, bersuara saat membaca, berdialog secara internal dan eksternal. Gaya belajar kinestetik: cara belajar yang mengandalkan indera perasa. Siswa mudah menerima pelajaran dengan mendatangi langsung objek materi atau mempraktikkan langsung terkait materi yang sedang dipelajari. Cirinya menyentuh orang dan berdiri berdekatan atau banyak bergerak. Belajar dengan melakukan atau menunjukkan tulisan saat membaca. Menanggapi secara fisik serta mengingat sambil belajar dan melihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.